Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya, Salam, selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship, ya, pemuritan lewat online malam hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita bahas malam hari ini, tentang mengenal Roh Kudus, ya, mengenal Roh Kudus. Kenapa kita harus mengenal Roh Kudus, Saudara? Banyak orang sudah mengundang dan Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, tapi nggak kenal, ya. Dia tahu ada Roh Kudus di dalam dirinya, namun dia nggak mengenal, ya, karakteristik daripada Roh Kudus, apa tujuannya Roh Kudus, sehingga mau berdiam di dalam kehidupan kita. Sehingga hadirnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya ini nggak berdampak maksimal gitu loh, ya. Nah, kalau orang dunia bilang nggak kenal nggak sayang, tapi kalau kita nggak kenal kita nggak ngerti, betul ya. Tapi dengan kita mengenal kita bisa mengerti, lalu kita bisa merespon, lalu kita akan mengalami sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu, betul? Nah, saudara, Roh Kudus adalah satu pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga. Dia berkata, aku akan memintakan kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain, ya. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kuduslah yang ada di muka bumi. Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada di surga, ya. Tapi Roh Kuduslah sekarang yang berperan. Sekarang dia ada di dalam diri Anda. Saudara, bicara tentang Allah, ya. Kata Allah itu kalau kita pakai kata Elohim itu artinya jamak, ya. Elohim itu adalah sebuah keluarga, ya, yang disebut keluarga Allah, ya. Nah, jadi Allah itu bisa dikenal, ya, dari satu pribadi. Bisa kita lihat muncul satu pribadi yang disebut Bapa, lalu satu pribadi yang disebut Anak, dan yang satu pribadi itu split dari Bapa dulu, maskulin dan feminimnya itu ada di dalam Bapa, lalu sisi feminim daripada Allah itu keluar dari Bapa. Nah, itu dipegang oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memegang sisi feminimnya Allah, bolehlah kalau kita bilang, ya, kalau Bapak itu pegang maskulinnya, ya, jadi kita sebut Bapak. Tapi ya Roh Kudus yang memegang sisi feminimnya Allah ini, kita juga boleh dong kalau kita sebut sebagai ibu, betul gak, ya? Bukan berarti Roh Kudus nikah kawin sama Allah Bapak, tidak, lalu melahirkan Yesus gitu, bukan, ya. Nah, jangan berpikiran ngeres seperti itu. Nanti kalau kami bicara, ya, Bapak, lalu ada Ibu Roh Kudus, lalu ada anaknya Yesus, lalu jangan disambung-sambungkan Bapak kawin sama Roh Kudus, begitu, tidak, ya. Tapi untuk mengenal, saudara, ya. Nah, malam hari ini kita lihat dulu tentang kebapaan dan keibuan Allah, saudara. Nah, malam hari ini dikutip salah satu, ya, pelajaran atau buku dari Pedang dan Obor yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, ya, namanya Rick Joyner, ya. Dalam bukunya Pedang dan Obor, Rick Joyner mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, saudara, ya. Jadi Anda jangan nanya ayatnya nih, ya. Tapi Anda lihat apa yang kita bahas malam hari ini adalah hasil dari seseorang yang namanya Rick Joyner yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, ya. Nah, di dalam penglihatan Roh Kudus nampak sebagai seorang ibu yang cantik, anggun, dan penuh kemuliaan. Saudara, jadi Rick Joyner itu adalah seorang hamba Tuhan yang dekat sekali dengan Tuhan, ya. Jadi hidup doanya itu boleh dilihat, saudara. Jadi ini bukan hamba Tuhan yang ecek-ecek, itu bukan, saudara. Integritasnya boleh kita andalkan, ya. Karena begini, saudara.
di luar negeri itu ya, kalau ada hamba Tuhan yang jatuh, lalu supaya hamba Tuhan itu nggak terhilang, biasanya digembalakan oleh hamba Tuhan yang punya reputasi atau punya satu hal yang bagus di dalam dirinya orang itu nanti akan ditunjuk untuk sebagai mentor atau gembala daripada hamba-hamba Tuhan yang jatuh itu ya. Nah, dulu ada satu hamba Tuhan hebat namanya Robert Liardon ya, Anda tahu. Satu hari hamba Tuhan ini karena sudah cukup terkenal, lalu satu hari jatuh ya. Nah, kita nggak bicarain tentang kejatuhan seorang, tapi ini merupakan suatu kenyataan dan kasih Tuhan itu luar biasa. Hari ini Robert Liardon mulai melayani lagi ya. Nah, Tuhan ambil pulihkan kembali. Caranya bagaimana? Ketika dia jatuh, lalu ya Robert Liardon ini ya digembalakan oleh hamba Tuhan yang punya integritas ini, namanya Rick Joyner. Nanti Anda lihat sejarahnya, ya. Jadi cukup boleh diakui ya, diakui integritasnya. Jadi kalau kita jadikan standar tentang hubungannya dengan Tuhan, apa yang dialami dan apa yang dilihat, saudara, saya percaya, ya, kalau Bapak Saudara masih menyaksikan, itu kan manusia punya gini, ya. Tapi kalau manusia itu memang punya kedekatan dengan Tuhan dan Tuhan mau berbicara kepada orang itu, kenapa kita nggak percaya, betul ya? Nah, malam hari ini kita lihat dalam bukunya yang berjudulkan Pedang dan Obor, Rick Joyner mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Nah, dalam penglihatan itu, Roh Kudus nampak sebagai seorang ibu yang cantik, anggun, dan penuh kemuliaan. Amin. Ya, dia nampak sebagai seorang ibu cantik, anggun, penuh kemuliaan. Jangan Anda bilang ini jenis kelamin, bukan ya? Oh, kalau gitu Roh Kudus itu wanita gitu. Enggak, bukan itu. Ya. Jangan mempersoalkan, oh Allah Bapa itu laki-laki, terus Roh Kudus itu perempuan gitu. Bukan masalah begitu, ya. Jadi apa yang dimanifestasikan oleh Roh Kudus ini, lalu Rick Joyner itu melihat sosok yang dilihat yang disebut Roh Kudus itu nampak ya sebagai seorang ibu yang cantik, anggun, dan penuh kemuliaan. Ya, nah dalam penglihatannya kita lihat selanjutnya. Semula, ya yang dilihat oleh Rick Joyner, semula nampak seperti sebuah patung atau monumen di tengah-tengah kota London yang beku dan dingin. Ya, jadi yang dilihat awalnya itu sebuah patung atau monumen di tengah-tengah kota London yang beku dan dingin itu. Tetapi ketika ia mendekatinya, ia hidup dan berbicara. Nah, ini dalam vision ya. Bukan berarti Rick Joyner itu pergi ke tengah kota London, lalu deket-deket sama patung, lalu patungnya ngomong. Bukan itu. Ya, jangan salah nangkep. Dalam penglihatan, amin. Catat baik-baik ini. Kadang-kadang orang mendengarkan seperti ini lalu berpikir sendiri kan. Nah, makanya saya harus garis bawahi ini. Dalam penglihatannya, Rick Joyner itu melihat Roh Kudus itu seperti seorang ibu yang cantik, yang anggun, penuh dengan kemuliaan. Semula nampak seperti sebuah patung atau monumen di tengah-tengah kota London yang beku dan dingin, ya. Lalu dalam penglihatan itu, ya, Rick Joyner itu mendekatinya, lalu patung yang indah, yang cantik tadi ya, seperti Roh Kudus tadi itu. Nah, gambaran Roh Kudus, penampilan Roh Kudus itu, ketika didekati, ia hidup dan mulai berbicara. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di sini? Perhatikan ya. Selanjutnya. Tak seorang pun dapat melihatku sebagaimana aku ada bila mereka tak melihat kemuliaan dari keibuan rohani seperti mereka mengetahui kebapaan rohani.
Itu karena mereka hanya menghormati bapak-bapak dan kurang menghormati ibu-ibu dengan sepadan. Itu sebabnya mereka dan hasil karya mereka tak dapat bertahan lama di bumi. Engkau harus menghormati bapak-bapak dan ibu-ibu agar dapat menghasilkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Saudara, ya. Jadi ini merupakan sebuah kayak semacam curhat gitu ya. Ketika Rick Joyner dalam penglihatan itu mendekati patung itu berbicara, ya. Lalu patung itu, Roh Kudus itu, dia curhat nih kepada Rick Joyner itu. Dia bilang, tak seorang pun dapat melihatku sebagaimana aku ada. Bila mereka melihat kemuliaan dari keibuan rohani, ya. Kalau kita bicara tentang kebapaan, kita bilang tentang Allah Bapa gitu ya. Semua orang bisa menjelaskan dengan fasih. Ya. Sampai dibikin lagu juga, Bapa kami di dalam surga. Gimana tuh lagunya, Pak? Yang kuncinya aneh itu. Ya, Bapa kami di dalam surga. Nah, tentang Bapak itu nggak banyak yang protes, bukan? Tapi kalau sudah bilang Ibu, ya, Ibu Roh Kudus gitu. Semua heboh. Apa-apaan nih? Ya, ini yang disampaikan. Unek-unek yang disampaikan oleh Roh Kudus. Dia bilang, ya, nggak banyak orang melihat kemuliaanku sebagaimana aku ada ketika mereka melihat kemuliaan dari keibuan rohani. Ya, nah, saudara, mereka kurang menghormati tentang keibuan ini. Saudara, seperti di alam materi, di alam roh itu juga harus ada keseimbangannya, betul? Untuk menghasilkan anak-anak rohani, ya, anak laki-laki dan perempuan yang punya nilai kealahan itu, mereka harus lahir, ya, dari bapak dan ibu itu. Saudara, ide segala sesuatu itu munculnya awalnya semua dari bapak, betul? Nah, tapi yang melahirkan, ya, dan yang memelihara itu bukan bapaknya. Tugas melahirkan dan memelihara itu adalah tugasnya seorang ibu, betul? Sehingga anak-anak itu boleh bertumbuh besar dan boleh menjadi dewasa. Nah, saudara, kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara tentang Roh Kudus, ayatnya dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Ya, jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Nah, saudara, yang di-highlight di sini, yang perlu ditekankan, siapa Roh Kudus itu? Selain dia penolong yang diutus dan datang dari Bapa, ya, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu bukan berita hoax, ya, itu berita kebenaran. Amin. Kebenaran. Jadi ketika Rick Joyner itu mendengar apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu, diterima oleh Rick Joyner sebagai kebenaran. Karena apa? Yang ngomong adalah Roh Kudus, roh kebenaran itu. Nah, setelah terjadi, ya, dialog antara Rick Joyner dan Roh Kudus itu, lalu Rick Joyner itu mulai penasaran, saudara, ya, dalam bukunya. Lalu Rick Joyner itu mulai tanya, ya, ketika Rick Joyner bertanya, mengapa penampilannya seperti sebuah patung? Nah, salah satu yang menjadi pertanyaan Rick Joyner adalah, kenapa Roh Kudus munculnya, ya, menjadi seperti sebuah patung di tengah-tengah kota London yang dingin dan beku itu? Ya, dia tanya, kenapa mesti penampilannya seperti patung ini? Lalu Roh Kudus menjawab, jawabannya begini, orang-orang telah membuat banyak monumen bagiku, tapi aku tak pernah mati. Banyak orang mencoba membawa aku turun ke bumi,
Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang pernah duduk di bawah kakiku dan mencoba memanfaatkan aku. Mereka mencoba membawa aku turun ke bumi dengan pekerjaan mereka sendiri, bukan dengan iman. Imanlah satu-satunya cara yang akan membuat aku tetap di atas bumi. Nah, saudara, Roh Kudus menjelaskan, banyak orang ya telah membuat monumen, ya, tapi Roh Kudus tidak pernah mati. Banyak orang mencoba membawa Roh Kudus turun ke bumi, betul? Roh Kudus turunlah, Roh Kudus datanglah, ya. Nah, supaya apa? Ada sesuatu pergerakan terjadi di muka bumi ini. Karena orang selalu terobsesi dengan satu ayat, Kisah Rasul 1 ayat 8 bunyinya apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Turunnya Roh Kudus itu membawa dampak supranatural yang luar biasa. Sehingga banyak orang ya rajin, getol untuk apa? Menurunkan Roh Kudus. Nah, nanti kalau Roh Kudus sudah turun, sudah lalu bikin acara, event ini dan itu, nah, lalu dijadikan seperti sebuah ya event gitu ya. Lalu jadi kayak satu kenangan-kenangan gitu. Hari-hari ini kan banyak orang mengenang terus ya. Apa yang terjadi di Yerusalem dulu. Roh Kudus turun awalnya. Ya, kepada 120 orang. Alkitab mencatat. Ya. Padahal itu kan awal. Pertama kali Roh Kudus ya bermanifestasi, turun, masuk ke dalam diri murid-murid pada waktu itu. Setelah itu, Roh Kudus bersama dengan murid-murid itu juga, men. Lah akhirnya kegerakan terjadi, saudara. Lah sampai akhirnya api Roh Kudus itu mulai padam. Lalu Roh Kudus Allah Bapa mulai menyalakan api Roh Kudus itu kembali. Ya, muncullah sebuah kegerakan. Ya, 100 tahun yang lalu lebih ya di Azusa Street, luar biasa ya. Di kota, di satu ruangan bekas itu pabrik sabun gitu ya. Lah, itu kotak-kotak sabun itu jadi kursinya, terjadi pencurahan Roh Kudus kembali. Nah, sekarang orang mulai mengenang, bahkan ada beberapa orang saudara ya, mencoba membangun hotel gitu ya, membangun satu komunitas yang dekat-dekat dengan Azusa Street. Balik lagi saudara, untuk apa? Untuk mengenangnya. Betul ya? Untuk mengenangnya. Saudara, sebenarnya Roh Kudus itu progresif ya. Dia selalu bergerak, dan selalu bergerak. Nah, hari-hari ini saudara, jangan bikin event atau terjadi sebuah event lalu itu hanya sebuah kayak monumen yang harus dikenang gitu ya. Nggak perlu sebenarnya. Roh Kudus hadir di dalam hatimu. Dia yang ada di dalam hatimu itu kalau dikenal, lalu diaktifasi, dihargai, dihormati, dia akan bermanifestasi. Amin. Kalau semua orang yang kemasukan Roh Kudus mengerti tentang pribadi Roh Kudus dan mengenal tentang Roh Kudus itu, kita nggak usah kembali kepada apa yang pernah terjadi di masa lalu, betul? Itu monumen namanya, ya. Nah, banyak orang kadang-kadang pergi ya ke kota-kota gitu lalu lihat monumen tuh. Nah, kalau di Jakarta ada namanya Monas, monumen nasional, betul ya? Monas. Siapa yang pernah pergi ke Monas, Pak? Nah, saya ingat, saudara, saya masuk Jakarta pertama kali ya tahun 94 tuh. Lalu saya pergi ke Monas nih, ya. Nggak tahu fotonya hilang kemana kalau kita cari tadi itu ya. Saya pernah naik sampai diusir karena ada di pinggir gitu ya. Dasar orang kampung gitu ya. Pengen action tapi salah gitu ya. Nah, saudara, yang di situ tuh isinya apa kalau Anda naik lift itu? Sejarah bukan? Ya, peristiwa ini, peristiwa itu dan sebagainya. Itu yang disebut monumen. Betul? Roh Kudus tadi bilang, banyak orang membuat aku seperti monumen saja. Ya. Karena aku telah melakukan ini dan itu pada waktu itu, lalu orang mengenang itu.
Tapi mereka nggak menyadari bahwa dia hidup di dalammu itu. Betul? Monumen itu apa sih sebenarnya? Sesuatu yang sudah berlalu. Amin. Ya. Sesuatu yang sudah berlalu. Dan orang selalu flashback kembali ke sana itu. Dia yang hidup di dalam dirimu. Tadi Roh Kudus bilang, namun aku nggak pernah mati. Aku hidup. Hidup di mana? Hidup di dalam dirimu. Amin. Dia ada. Hidup di dalammu. Amin. Jadi jangan kita balik kepada monumen peristiwa-peristiwa di masa lampau. Betul nggak ya? Kalau kita hanya cerita sih nggak apa-apa. Tapi kalau itu menjadi satu hal yang mendasari, betul nggak ya? Lalu Anda seolah-olah pengen balik ngalami seperti itu dulu lagi. Betul ya? Nggak bisa. Roh Kudus punya cara sendiri. Ya, dia akan melakukan menurut keinginan dan kemauannya. Oleh sebab itu dia perlu dikenal, dia ada di dalam dirimu, dia hidup di dalammu. Amin. Nangkep saudara ya. Nah, jadi banyak orang yang masih mau kembali ke belakang gitu loh. Ya. Wah, dulu waktu 100 tahunnya Azusa Street itu saudara, wah orang bikin tur ke sana gitu. Itu ramai banget loh, ya. Teman saya ya jadi tour guide-nya gitu. Dia bisa bawa 300 orang loh. Itu travel untungnya luar biasa. Pergi ke sana sudah. Ya, itu belum yang lainnya sudah. Untuk memperingati 100 tahun ya. Apa yang pernah terjadi di Azusa Street itu. Nah, saudara, malam hari ini coba kita mulai belajar apa yang dikatakan oleh Rick Joyner dalam penglihatannya ini. Ya. Ini boleh menjadi sebuah pertimbangan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Amin. Nah, kita lanjut selanjutnya, saudara. Nah, jadi banyak orang telah memanfaatkan Roh Kudus, tapi tak mampu mempertahankan Roh Kudus di bumi. Tapi mereka yang beriman dapat menarik Roh Kudus juga ke bumi. Namun iman yang tak memadai membuat Roh Kudus pun balik lagi meninggalkan bumi. Doa yang bertalu-talu memang membuat Roh Kudus akhirnya turun karena iman mereka. Dan urapannya juga meliputi mereka. Lalu mereka sibuk memakai urapan itu ke sana kemari untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Tapi persekutuan yang intim dengan Roh Kudus semakin lama semakin berkurang. Ia dikendalikan oleh dagingnya sendiri, jadinya hanya memakai urapannya saja, dan Roh Kudus meninggalkannya, sementara urapan itu masih tinggal di dalam tubuhnya. Nah, saudara, banyak orang ada yang seperti itu. Mereka bertalu-talu gitu ya, sampai 10 hari gitu. Kalau macam kudus dia dapat juga Roh Kudus turun. Luar biasa, ya. Namun saudara, mereka nggak mampu mempertahankannya. Karena apa? Mereka hanya sibuk dengan apa? Keinginannya dan memanfaatkan urapan-urapan Roh Kudus itu sendiri, dan akhirnya dia tidak menghiraukan atau mengesampingkan pribadi Roh Kudus itu. Mereka nggak peduli Roh Kudus ada atau tidak. Yang penting urapan itu bekerja di dalam dirinya. Ya, asal dia pengen menyembuhkan orang sakit sembuh, wah cukup puas. Ya, dia pengen mengadakan mujizat terjadi, wah luar biasa. Ya, ketika Roh Kudus turun, urapan Allah mengalir masuk ke dalam diri Anda bisa melakukan banyak hal supranatural dalam hidup Anda, apalagi kalau fokus Anda di dalam pelayanan, betul? Banyak hal yang Tuhan backup di situ dengan urapan itu. Namun, bukan berarti Roh Kudus itu masih ada di dalam diri Anda kadang-kadang. Ya, nah, saudara, jadi bisa disimpulkan bahwa hadirnya urapan tak selalu identik dengan hadirnya pribadi Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau orang dia hanya punya urapannya,
Tapi Roh Kudus tidak hadir di dalam dirinya, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dia hanya menggunakan urapan itu untuk memenuhi keinginan-keinginan sendiri. Orang-orang begini tak beda dengan dukun-dukun. Ya? Nah, Pak, kok bisa disamakan dengan dukun tuh gimana? Saudara, ya. Banyak orang kadang-kadang hanya melihat jubahnya. Kalau saya bikin perbandingan, saudara, jubahnya Yesus sama jubahnya ahli Taurat, orang Farisi, bagus mana? Keren mana? Keren ahli Taurat, betul ya? Setuju? Keren orang Farisi, betul? Tapi Yesus terus terang, dia bilang, kepada ahli Taurat yang pakai jubah keagamawian itu, dia bilang apa? Kamu itu munafik. Luarnya saja putih kayak kuburan dulu. Luarnya saja putih, tapi dalamnya tulang belulang, bau busuk pula. Betul? Jadi jangan Anda melihat jubahnya saja atau jabatan seseorang. Kalau sudah hamba Tuhan, apakah dia pasti dipimpin oleh Roh? Belum tentu, saudara. Ya, saya terus terang di sini. Banyak hamba Tuhan yang punya urapan, tapi sudah tidak dipimpin oleh Roh. Mereka asik menggunakan, memanfaatkan urapan itu untuk mensukseskan apa yang sedang digalang dalam konteks pelayanan loh, saudara. Ya, jadi karena konteksnya pelayanan dibungkus dengan modus pelayanan ini, mereka pikir ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kan pelayanan. Ini kan bukan bisnis. Nah, saudara, walaupun itu pelayanan, saudara, kita tahu prinsip yang Tuhan tanamkan, ya, Roma pasal 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan dari saya, oleh Dia, dan untuk Dia. Bukan. Apalagi dari saya, oleh saya, untuk Dia. Bukan, saudara. Ya, yang benar adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Idenya, gagasannya adalah Dia yang mau. Amin. Lalu melalui Roh Kudus yang ada di dalam dirimu oleh Dia, amin. Dan untuk Dia. Dia yang mana? Dia yang menyuruh. Dia yang punya ide. Dia yang punya gagasan itu. Amin. Kalau kita berjalan sendiri, saudara, hanya sibuk dengan power, dengan urapan-urapan itu, Roh Kudus yang Anda undang di dalam dirimu itu, lama-lama, saudara, dia akan sedih. Kenapa? Semua apa yang dia katakan kepada Anda nggak pernah menurut, Anda nggak pernah dengerin. Efesus 4 ayat 30 dikatakan begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Nah, saudara, jadi dengan kita sibuk dengan urapan saja, kayak dukun tadi itu, dan tidak memperdulikan lagi tentang Roh Kudus di dalam dirinya, Anda lama-lama bisa mendukakan. Kalau berturut-turut terus, lama-lama Anda bisa menghujat Roh Kudus dalam diri Anda. Amin. Nah, kembali kepada apa yang dialami oleh Rick Joyner tadi. Tadi, Rick Joyner mendapatkan penglihatan. Dan dia terima dengan iman. Amin. Nah, saudara, Roh Kudus berkata begini kepada Rick Joyner. Engkau dapat melihatku seperti ini hanya karena engkau mempunyai kemampuan melihat. Atau vision. Bila visionmu lebih besar, aku akan berarti lebih banyak lagi bagimu.
Yang kau alami ini hanya sedikit saja lebih daripada orang-orang yang memandangku sebagai sebuah patung perunggu. Di kota ini ada orang-orang yang mulai mampu melihat aku lebih dari sekedar patung. Itu sebabnya aku berada di kota ini. Amin. Kenapa dia harus muncul di satu kota London itu? Karena Roh Kudus melihat ada beberapa orang yang mulai mau kenal, mau tahu tentang Roh Kudus itu. Dia tidak melihat Roh Kudus hanya seperti patung perunggu, sebuah monumen, karena telah melakukan sebuah event-event yang dahsyat dan luar biasa seperti itu. Tapi dia mau lihat, banyak orang menyadari bahwa Roh Kudus itu hidup di dalammu, amin, di dalam kita. Malam hari ini, saudara, saya harap apa yang menjadi pengalaman Rick Joyner ini, mari saudara, kita jadikan sebuah landasan, alasan atau pertimbangan. Ya, puji Tuhan, kita bisa mendengar arahan seperti ini. Artinya apa? Kita tidak terus-menerus hanya melihat Roh Kudus sebagai monumen. Sekarang kita mulai menyadari, dia ada di dalam diri kita. Dia hidup, dia mau melakukan sesuatu melalui hidup Anda. Amin. Dan itu harus diterima dengan iman. Amin. Bila mereka mulai percaya penglihatan mereka, dan bukan hanya pikiran mereka, Roh Kudus katakan, aku akan merdeka dari jalanan penuh monumen ini, dan akan ditinggikan di atas istana-istana dan puri-puri buatan manusia. Bila itu terjadi, sang raja akan datang di kota ini. Wow, saudara ya. Saudara, ini yang Roh Kudus sedang inginkan, saudara. Ya, bila mereka mulai percaya tentang penglihatan itu bukan jalan dengan pikirannya, ya. Nanti kita lihat Roh Kudus mulai ditinggikan di atas istana-istana, di puri-puri, mendapat tempat istimewa artinya. Betul? Dan dampaknya apa? Bila itu terjadi, sang raja akan datang di kota ini. Yuk kita lihat beberapa ayat. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, saudara ya. Oke, saudara, lanjut saudara. Ya, tentang kebesaran Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan dirinya kepada saya bahwa ia adalah sebagian dari Allah sendiri, yang melaksanakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa dan mulutnya Tuhan Yesus. Dialah yang memenuhi seluruh alam semesta, baik di dunia roh maupun di dunia materi, dan roh yang amat dahsyat ini sebenarnya yang akan dikaruniakan kepada orang percaya agar kita diam di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Yang membuat proses ini lambat adalah karena pikiran kita yang masih banyak racun, buah pengetahuan baik dan jahat, serta tabiat daging yang berasal dari sistem dunia ini. Nah, saudara, perhatikan ya. Jadi Roh Kudus ya, dia akan menampakkan dirinya, dia akan bermanifestasi di tengah-tengah kita dan mau tunjukkan kebesaran Roh Kudus ini. Memang kalau Anda lihat, saudara ya, dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kayaknya tentang Roh Kudus itu kan kayaknya nggak pernah ditinggikan seperti Bapa gitu ya. Ayat-ayat kadang-kadang dalam Alkitab itu menunjuk kepada Bapa itu selalu yang besar gitu ya. Tentang Yesus itu juga gitu. Dimuliakan, bahkan Bapaknya sendiri mengangkat Yesus, betul ya? Mengatakan itu, memperkenalkan Yesus kepada seluruh ciptaan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, tapi tentang Roh Kudus, dia disuruh, tuh ya, lalu hanya diperkenalkan sebagai apa?
penolong. Sebagai penolong, betul nggak itu? Dan karena beritanya ini adalah roh penolong, banyak orang ketemu Roh Kudus itu hanya pengennya minta tolong, betul itu? Kalau nyari Roh Kudus, pasti kalau ada maunya. Kalau nggak ada maunya, nggak perlu nyari. Nah, saudara, namun saudara kita lihat, pengenalan akan Roh Kudus ini membuat Anda nanti akan menghargai Roh Kudus. Sama seperti Anda menghargai Bapak. Sama seperti Anda menghargai Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu sederajat, saudara. Ya, memang, ya, Tuhan Yesus bilang, Bapak lebih besar dari aku, gitu ya. Nah, itu bentuk penghormatan. Kenapa? Yesus itu tunduk pada Bapaknya, amin. Tapi Bapaknya sayang banget sama si anak itu, amin. Nah, ini disetarakan. Sebenarnya kalau Anda mulai membanding-bandingkan, lebih besar mana ini dan itu dan sebagainya, itu bukan ranah kita, betul ya? Seperti Anda menghormati Bapa, Anda juga seperti itu menghormati Yesus. Seperti itu juga Anda menghormati Roh Kudus. Betul? Seperti Anda melihat Bapa yang besar, seperti Anda melihat Yesus yang besar, begitu juga Anda juga boleh melihat tentang kebesaran Roh Kudus itu loh. Sehingga Roh Kudus itu ya menjadi sangat penting di dalam diri Anda. Bukan hanya sebagai tambal butuh saja. Ya. Nah, di sini Bapak Saudara, kita lihat ya, ketika Roh Kudus menyatakan dirinya, ya, di sini Roh Kudus itu adalah pribadi yang akan melaksanakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa dan mulutnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi segala sesuatu yang bersumber dari Bapa, bersumber dari Tuhan Yesus, itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini yang membuat perbedaan, saudara. Orang berjalan dalam urapan dan orang yang berjalan dipimpin Roh. Nah, saya mau masuk di sini. Banyak orang berpikir rancu. Kalau orang sudah berjalan disertai urapan, mereka kira bahwa mereka itu ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Enggak, saudara. Ya, Roh Kudus hanya melaksanakan apa saja yang difirmankan Bapa dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau apa yang Anda inginkan yang keluar dari manusia dalam tanda kutip daging, Roh Kudus nggak akan menjalankannya. Tapi kalau Anda ya berpikir lalu Anda ngomong, lalu kuasa Allah bekerja, lalu terjadi mukjizat. Sebenarnya bekerja siapa? Bukan pribadi Roh Kudusnya, tapi urapan Roh Kudusnya. Amin. Agak bingung ya? Agak bingung ya? Tapi malam hari ini paling enggak berita ini sudah Anda dengar. Betul? Ini seperti benang tipis gitu ya, merah tipis gitu ya. Perbatasan antara orang dipimpin urapan dan dipimpin Roh Kudus. Dengan Anda mengetahui, tadi dikatakan ya, Roh Kudus menyatakan dirinya bahwa ia adalah sebagian dari Allah sendiri yang melaksanakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa dan mulutnya Tuhan Yesus. Kalau dari mulutnya orang lain, mulut Anda. Apa Roh Kudus mau melakukannya? Enggak. Ya. Nah, kalau orang tinggal di dalam Yesus, dikuasai oleh Yesus, lalu Yesus itu bicara melalui Anda. Atau Yesus muncul dalam pikiranmu, Yesus muncul dalam keinginanmu. Nah, itu keinginan siapa?
bukan keinginanmu. Itu keinginannya Yesus. Amin. Roh Kudus menjalankan enggak? Menjalankan. Tapi kalau keinginanmu murni, keinginan dagingmu, bukan Roh Kudus yang bekerja. Yang bekerja adalah urapan Roh Kudus. Nanti coba pikirkan, renungkan. Anda berdoa, tanya pada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus, Bapa, Tuhan Yesus. Pelajaran hari ini apa maksudnya? Benar atau enggak? Nah, ini hikmat, saudara. Yang bisa menjelaskan. Selama ini kan orang bingung kadang-kadang. Pak, itu orang Pak. Luar biasa, dahsyat, ajaib. Powerful. Tapi Pak, kayaknya Pak, itu bukan rencana Allah loh. Nah, pernah nggak Anda bertanya, menemukan kondisi seperti itu, lalu Anda bertanya dalam hati, bukan? Tapi karena disertai dengan kuasa, dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, betul? Didukung dengan doa, puasa, dan sebagainya. Tapi Anda merasakan, kayaknya sini, rasanya, nggak murni nih kayaknya. Kayaknya maunya dia saja. Tapi Anda nggak berani menyimpulkannya. Nah, malam hari ini, saudara, kita lihat apa bedanya dukun dengan hamba Tuhan yang nggak dipimpin oleh Roh Kudus, yang hanya menggunakan urapan. Nggak ada beda. Sama seperti dukun namanya. Cuman ini dukun pakai dalam nama Tuhan Yesus. Jubahnya pendeta. Jubahnya hamba Tuhan. Betul? Kalau dukun kan pakai menyan, pakai komat kamit itu. Ya, bim salah bim, abrak ketabrak picak. Ya, lalu udah ke air gelas itu, terus Anda minum. Anda minum juga lagi. Dukunnya TBC lagi. Saudara, banyak orang kadang seperti itu ya. Nah, saudara, yang membuat proses ini lambat sebenarnya adalah karena pikiran kita yang masih banyak racun buah pengetahuan tentang baik yang jahat. Amin. Yang disertai dengan tabiat yang berasal dari sistem dunia ini. Lepaskan dari sistem ini. Tiap hari Anda bergantung kepada Tuhan. Berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 22 ya. Nah, sebelumnya, dialah yang memenuhi seluruh alam semesta. Ya. Dialah yang memenuhi alam semesta, baik di dunia roh maupun di dunia materi. Dan roh yang amat dahsyat ini sebenarnya yang akan dikaruniakan kepada orang percaya agar kita diam di dalam dia dan dia di dalam kita. Ya, oke. Ya, 2 Korintus 1, 21-22. Sebab dia yang telah meneguhkan kamu bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, nah, Kisah 24. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Nah, terus Kisah 4, 13-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudara, jadi Roh Kudus intervensi kepada murid-murid itu dimulai dari loteng Yerusalem ya. Akhirnya saudara, ketika pengurapan terjadi luar biasa, Kisah 11 ayat 16 ya. Lalu teringatlah aku, Petrus akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air,
tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas tentang baptisan Roh Kudusnya. Ya, banyak orang mengenal Roh Kudus hanya dari segi karunia-karunianya. Tetapi tak semua mengenal ia sebagai satu pribadi. Terlebih lagi ajaran saksi-saksi Yehova. Mereka hanya mengenalnya sebagai sejenis kuasa dari Allah saja, bukan sebagai satu pribadi. Ya, nah saudara, kalau Anda ketemu dengan saksi Yehova, siapa yang pernah didatangin rumahnya oleh saksi Yehova? Wah, banyak orang kadang-kadang telepon saya, Pak, tadi didatengin 2 orang, ya, pakai baju putih, celana hitam, Pak, loh, wah, udah kan ngomong tentang firman gitu, kalau macam, saya bingung, Pak, ya, dia pinter sekali, Pak, bersilat kata gini dan itu, tapi kok rasanya ada sesuatu yang enggak ini, ya. Nah, coba nih, tunggu besok kalau datang tanya, ya, Anda itu siapa, dari mana? Akhirnya mereka tahu, oh ini saksi Yehova, ya. Nah, lalu saya ajarin, ya. Kalau bisa sih, jangan terima lah saksi Yehova itu masuk dalam rumah Anda. Tapi kalau Anda cukup mampu untuk berargumen dengan mereka, ya. Nah, siapa mempengaruhi siapa? Boleh, ya. Tapi kalau Anda nggak mampu, nggak punya kapasitas untuk berargumen dengan saksi Yehova, mending tutup pintu, saya bilang, gitu ya. Nah, tapi saya kasih modal nih ya. Dasarnya begini. Saksi Yehova itu, ya, kalau dibilang sesat-sesat banget, ya enggak banget sih sebenarnya, ya. Cuman dia kelewat, ya. Ada gereja yang berpikir Allah itu satu aja. Saksi Yehova itu sudah apa ya? Sudah mendapatkan satu penyingkapan bahwa Allah itu, ya, 3, betul ya? 3 pribadi, ya. Nah, esannya itu adalah keluarga. Tapi ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, betul? Nah, orang Kristen, ya, saya sekolah Alkitab, ya, sampai dapat sarjana teologi, ya. Dulu saya khotbah tentang Tritunggal 3113. Kalau ditanya jemaat, Pak Pendeta, di malam modern, Pak Pen, saya ingat dulu kalau orang panggil saya Pak Pen, Pak Pen loh, Pak Pendeta, Pak Pen, nah Pak Pendeta, tolong jelasin 3113 ini gimana? Saya sendiri nggak ngerti. Akhirnya saya bilang begini, otak kita itu segede bakpao, mikirin Allah nggak mungkin bisa. Kita terbatas, Allah itu nggak bisa dipikirkan seperti itu, bilang itu. Akhirnya jemaat nggak nanya, betul nggak? Ya sudah Pak, gitu ya. Kita nggak perlu ngerti, gitu ya. Yang penting Bapak khotbah aja, walaupun nggak ngerti, gitu ya. Wah, saudara. Jadi yang khotbah nggak ngerti, yang dikhotbahin lebih nggak ngerti lagi, amin. Ketika yang nggak ngerti, tanya sama yang khotbah punya alasan sendiri. Nah, saudara, nah ketika ya kami gabung dengan Revival Total Ministry ini, mulai ya, nah dibukakan ini. Awalnya saya ikut KPP, ya. Saya mulai dengar pengajaran ini pertama ketika saya ikut KPP, waktu itu diadakan sama Ibu Teresiati Pohe, ya, di Pluit, gitu ya. Yang main musik itu Willy Sumantri, ya, terus main keyboardnya Hani, gitu. Yang main drum itu anaknya dulu masih umur 7 tahun tuh, sekarang udah jadi apa pemain drum hebat tuh, kadang-kadang. Nah, anaknya Willy Sumantri itu, saya ingat tuh, ya. Nah, terus walaupun saya ikut itu, tapi saya sudah jadi tim sudah. Aneh ya, belum ikut KPP tapi udah jadi tim. Pada waktu yang pencurahan Roh Kudus itu, Ibu Daud bilang ini, Gideon, kamu yang main keyboard aja. Saya gemeter sudah, kan apa? Ini pemain hebat-hebat itu loh, saya do sama dengan Sol. Main di depan Willy, waduh gitu macam. Tapi ya udahlah gitu ya, disuruh. Baik aja gitu ya. Nah, hari itu pengalaman saya waktu dengar tentang Tritunggalnya itu, saya sempat mikir, kok gitu ya? Karena saya dekat dengan beliau, Pak Andreas. Saya banyak nanya,
Lalu Pak Andreas bilang gini, Gideon, kalau kamu pengen tahu, pengen ngerti, tinggalkan konsep lamamu, terima dulu yang baru. Jangan diadu, jangan diamprokin. Kamu pusing sendiri nanti. Kalau nanti sudah menemukan titik kebenarannya, sekarang kamu punya option. Mana yang harus kamu pilih, mana yang kamu harus tinggalkan, betul? Nah, akhirnya saya belajar gitu. Ketika saya mulai belajar, kok enak ya cara doanya? Ya, doa bisa kepada Bapa, tentang ini kepada Roh Kudus, tentang ini kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, kembali kepada pelajaran Saksi Yehova tadi. Saksi Yehova udah split, ya. Dia bilang, Bapak itu bukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu bukan Roh Kudus, amin. Nangkep ya? Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak. Nah, tapi mereka satu kesatuan yang disebut Elohim. Elohim itu adalah keluarga Allah, amin. Itu yang disebut Esa, ya. Esa itu bentuk jamak atau pluralnya daripada kata Allah, di mana isinya ada 3 pribadi. Nah, Bapak sendiri disebut Allah, tapi bukan Elohim, tapi Eloah. Amin. Yesus ketika disalib, dia panggil Bapaknya Eloah, Eloah. Di Alkitab Anda ditulis Eli, Eli. Nah, Eli siapa? Eli lama sabatani. Eloah. Ya. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu ya. Nah, Eloah. Yesus sendiri namanya Yehova atau Yahweh. Amin. Roh Kudus itu disebut Ruah Hekodes. Roh Kudus. Jadi 3 itu split. Amin. Saksi Yehova split. Sebenarnya dia sudah dapat apa ya? Dapat penjelasan dari tentang splitnya ini sudah dapat. Namun dia kelewat mikir. Allah itu pokoknya cuma satu. Yaitu Bapak itu. Yesus itu Superman katanya. Manusia yang hebat. Nah, Roh Kudus itu bukan pribadi. Roh Kudus itu adalah tenaga, kekuatan, power. Itu paham dari Saksi Yehova. Benar? Nah, kalau hari ini kita mau bahas tentang Roh Kudus, Anda ngobrol dengan Saksi Yehova, nggak akan ketemu. Kenapa? Kita sedang mengenal pribadi Roh Kudus. Amin. Dia hidup di dalam dirimu, pribadinya. Sementara Saksi Yehova hanya menganggap Roh Kudus itu power. Nah, kalau kita bicara power itu anointing, urapan namanya, betul ya? Urapan Allah, manifestasi Allah dalam bentuk power, yaitu Roh Kudus. Wah, ya. Nah, saudara, mereka lupa ayatnya bahwa kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima power kalau pribadi Roh Kudus itu turun ke atasmu. Nah, cara jelasin Saksi Yehova begitu. Kamu bilang Roh Kudus power. Ya. Baca Kisah 1:8. Kamu akan menerima kuasa, betul? Kalau Roh Kudus pribadinya turun ke atasmu. Jadi ada pribadi. Nah, di sini ini kita bisa menjelaskan tentang pribadi Roh Kudus dan bedanya dengan powernya. Amin. Power itu adalah akibat dampak Anda menerima pribadi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, dia bermanifestasi. Manifestnya itu disebut powernya. Amin. Nah, ya. Nah, jadi kalau ketemu Saksi Yehova Anda bisa ngomong sekarang. Ya. Nah, saudara. Jadi kita sendiri jangan ikut-ikutan paham Saksi Yehova.
tanpa kita sadari, kita menolak pribadi Roh Kudus karena kita asik dengan powernya saja. Walaupun Anda tidak terus terang seperti saksi Yehova, tapi apa yang Anda lakukan nggak beda dengan apa yang dilakukan oleh mereka itu. Nah, saudara ya, tadi dikatakan ya kembali lagi ya. Banyak orang mengenal Roh Kudus hanya dari segi karunia-Nya, tapi tidak semua mengenal Ia sebagai satu pribadi. Ya, nah kita lihat ya. Terus dan baru akhir-akhir ini saja, Ia menyatakan dirinya, ya, Ia menyatakan dirinya sebagai ibu kepada beberapa orang. Mereka yang mulai mengerti lebih dekat tentang keibuan Roh Kudus dengan segera dianggap menghujat Allah. Wow, ya. Ini ini mulai saudara ya. Pelajaran seperti ini memang agak sedikit melawan arus saudara ya. Jadi ketika Anda mulai menangkap pengertian ini dan mulai mengerti lebih dekat tentang keibuan Roh Kudus, dengan segera Anda dianggap sebagai menghujat Allah. Ya, betul. Gak percaya. Anda berdoa ya, kemarin siapa tuh yang saya suruh berdoa itu? Ada yang WA saya, gitu. Pak. Kemarin kok doanya Ibu Roh Kudus itu gimana? Ya. Lalu saya coba jelasin, ya, kenapa disebut begitu? Saya bilang, karena dia kenal pribadi Roh Kudus itu. Seperti dia kenal pribadi Bapak. Seperti dia kenal pribadi anak. Begitu dekatnya dia dengan pribadi Roh Kudus itu. Dia bisa merasakan keibuan Roh Kudus itu dalam dirinya. Sehingga dia bisa memanggil Ibu Roh Kudus. Mami Roh Kudus itu ya. Nah, memang konsekuensinya saudara, kalau Anda ngomong begitu Anda pasti dikejar gitu ya. Lu ngomong apa sih gitu ya. Jangan heran kalau Anda langsung dibilang kamu menghujat Allah. Berani ngomong-ngomong seperti itu. Nah, saya harap mulai belajar firman kebenaran ini dan Anda boleh bisa menjelaskan kepada mereka. Kenapa saya menyapa dia sebagai mami? Kenapa saya menyapa dia sebagai ibu, saudara? Saudara, kalau dibilang Allah itu, Elohim itu adalah sebuah keluarga. Dan Allah awalnya ketika membuat manusia. Manusia itu adalah gambarnya, betul? Sebuah gambar dibuat untuk menunjukkan, menjelaskan tentang asli ya dari apa yang digambar itu, betul? Tentang aslinya itu, yaitu Allah itu. Allah waktu menggambar dirinya di dalam manusia, dalam Kejadian 1, marilah kita membuat manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Amin. Nah, apa yang dibuat oleh Allah? Ayat selanjutnya dikatakan, ayat 27-nya ya. Maka dibuatlah manusia itu, laki-laki dan perempuan, lalu diberkati, lalu beranak pinak, beranak cucu untuk memenuhi bumi. Ada laki, ada perempuan, ada anaknya. Nah, ketika Allah menggambar dirinya di dalam manusia, manusia itu didesain ada laki, ada perempuan, ada anak. Amin. Kalau ada laki, ada perempuan, ada anak itu namanya apa? Keluarga. Ya, family. Keluarga. Ya. Nah, keluarga. Bapak ada, Allah Bapak. Anaknya Tuhan Yesus segala macam. Nah, sekarang sisi feminimnya ibunya siapa? Ya satu. Nah, bagaimana Hawa itu keluar dari Adam, itu sama seperti Roh Kudus keluar dari Allah Bapa. Amin. Sama. Lalu dinamai perempuan. Amin.
Dinamainya perempuan. Roh Kudus itu adalah roh yang keluar dari Bapa. Amin. Hawa itu keluar dari Adam, saudara. Adam itu kenapa nggak dikutuk ketika dia salah? Karena Adam itu menggambarkan Bapa, saudara. Hawa kena kutuknya. Ular kena kutuk. Adam nggak kena. Betul? Yang dikutuk apa? Tanahnya, fasilitasnya. Nah, ini perhatikan. Jawabannya ada di sini, ini semuanya. Amin. Nah, saya harap Bapak Saudara mulai nangkep nih. Karena posisi ibu ini kosong, udah bertahun-tahun, berjuta-juta tahun gitu ya. Yang dikenal hanya bapak dan anak, bapak dan anak, bapak dan anak itu ya. Coba saudara. Kalau satu rumah tangga, ya satu rumah. Kalau nggak ada sentuhan perempuan sudah, kira-kira rumahnya rapi atau rapuh. Ya, nah beda ya. Sebuah rumah kalau ada perempuan itu beda ya. Tangan perempuan itu, sudah rapiin ini, rapiin itu, ini itu dan itu, gitu ya. Nah, luar biasa. Roh Kudus tugasnya seperti itu, sudah. Ya, makanya dia mengemban peran pribadi daripada seorang ibu itu. Ada yang mendambakan, saudara, serta tokoh atau yang bisa mengisi gitu, tentang posisi ibu itu. Lalu ada beberapa kepercayaan mulai mengangkat orang-orang yang dianggap, saudara, memenuhi kriteria cocok ya untuk jadi ibu ya. Wah, ya. Lalu diangkat jadi ratu surga. Nah, itu karena udah ngebet. Ada bapaknya, ada anaknya, kok nggak ada maknya? Kok nggak ada ibunya? Akhirnya tokoh manusia lah yang diangkat sana. Padahal peran daripada Maria itu kan hanya melahirkan Yesus, betul? Setelah itu ya selesai. Dia mati kok, betul ya? Dia bukan ratu surga, bukan. Saya respect dengan Maria. Sebagai hamba yang taat melahirkan Yesus, membesarkan Yesus, betul? Tapi bukan sebagai ratu surga, amin. Untuk menggantikan posisi daripada sisi feminim itu tadi. Seorang ibu. Ya, ada keyakinan-keyakinan lain juga. Ya, karena nggak ada perempuan diangkat juga. Dan dia tahu maksudnya. Nah, malam hari ini, ya, posisi daripada perempuan di dalam rumah tangga Allah itu sebenarnya adalah Roh Kudus yang punya hak tinggal di situ itu. Ketika Anda kenal, Anda nangkep, Anda ngerti, saking Anda akrabnya, perannya dia kayak mami, kayak ibu. Anda bisa katakan mam gitu ya, bu gitu ya. Bisa, Anda ngomong begitu nanti. Gitu. Tapi jangan hanya slogan karena Anda cuma tahu pelajaran begini. Alami dulu, kenal sama Roh Kudus itu. Ketika dia mulai aktif bekerja di dalam hidup Anda. Wah, benar-benar Roh Kudus itu kayak mamiku. Gitu ya. Anda boleh panggil mam. Anda boleh panggil ibu nanti. Bukan hanya keren-kerenan. Tapi nggak pernah ngalami. Padahal Anda hanya menjadikan Roh Kudus sebagai monumen-monumen saja. Padahal dia hidup di dalam dirimu. Seperti apa yang dilihat oleh Rick Joyner tadi itu. Amin. Oke Bapak Saudara, ya. Pasti masih banyak penasaran nih, ya. Nanti kita lanjutkan hari Senin. Oke, sabar dulu, ya. Nah, coba mulai renungkan pelajaran malam hari ini sambil berdoa. Kalau ada hal yang nggak dimengerti, nanti ada ruang diskusi, silahkan boleh ditanyakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.